Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I am very well, thank you. And what day is today? Today is... And what is lesson now? Lesson now? Indonesian language. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya di sini akan menjelaskan materi tentang bab 3 ya, yang berjudul peduli terhadap sesama. Nah, ini kita melanjutkan materi bahasa Indonesia yang sempat tertunda karena adanya wabah corona yang tentunya membuat hampir semua aktivitas di negara bahkan dunia itu terhenti ya. Tapi kita cari cara agar materi tetap tersampaikan walaupun dengan metode seperti ini. Nah, seraya kita berdoa ya, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar beraktivitas seperti biasanya. Kemudian ini sudah memasuki bulan suci Ramadan ya. Saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Saya juga mengucapkan kepada kalian semua, kepada antum semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa yang akan dan sedang kita laksanakan ini mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi insan atau manusia yang lebih baik lagi, itu ya. Seraya nanti mudah-mudahan kita juga mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, malam yang agung, malam 1000 bulan. Nah, oleh karena itu saya harap antum semua tetap semangat di pondok ya untuk menjalankan aktivitas yang sudah ditentukan di sana. Ini sedikit ya sebelum kita masuk ke materi. Nah, dan mudah-mudahan materi ini yang akan saya sampaikan itu bisa maksimal gitu, walaupun dengan cara yang seperti ini setidaknya kalian sudah ada gambaran. Dan saya harapkan kalian sebelumnya sudah baca dulu gitu sebelum menonton video ini, seperti itu. Oke, mungkin itu saja pembuka dari saya pribadi ya. Nah, sekarang silahkan kalian buka halaman 40 ya. Saya juga sambil buka LKS di sini ya. Kalian juga silahkan buka LKS-nya halaman 40 bab 3. Kita lanjutkan materi ya. Judulnya yaitu peduli terhadap sesama. Nah, ini judul ya, hanya sebatas judul ya. Di awal saya jelaskan ada judul, kemudian ada materi ya, atau tema. Nah, ini tema, judul atau tema pada bab 3 ini peduli terhadap sesama. Adapun materi yang akan disampaikan pada bab ini yaitu tentang drama ya, tentang drama. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan membacakan, kalian juga bisa lihat tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada bab ini ya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester genap, yaitu yang pertama kompetensi intinya mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret ya, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat, dan ranah abstrak ya, menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Bingung ya? Nah, intinya kompetensi inti ini kalian disuruh untuk mengolah ya, menyaji dan menalar dalam ranah konkret atau dalam ranah yang abstrak. Konkret itu artinya nyata ya. Abstrak itu kan artinya dia tidak
tidak kelihatan, ya. Menggunakan, mengurai, merangkai, menulis, membaca, menghitung, ya seperti itulah. Itu kompetensi intinya. Nah, kemudian berikutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada pelajaran ini yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur drama. Ini yang kalian harus bisa, ya, harus mencapai kompetensi dasar ini. Mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional dan modern, baik drama tradisional ataupun drama yang modern, yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Yang kedua, menelaah karakteristik, unsur, dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Kemudian yang ketiga, menginterpretasi drama tradisional dan modern yang dibaca dan ditonton atau didengar. Kemudian yang berikutnya, menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Nah, ini 4 kompetensi dasar ini yang harus kalian kuasai untuk bisa memahami bab 3 ini, ya. Baik, kita lanjut aja, kita langsung masuk ke kegiatan 1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur drama. Ya, kemudian di bawahnya ada mengenal drama, ya. Drama ini mungkin istilah ini sering kalian dengar, ya, cuma apa yang antum pikirkan, bayangkan ketika mendengar istilah drama, ya. Kalau ada orang yang bilang atau kalian dengar istilah drama, apa yang tersirat dalam pikiran kalian, ya? Apakah nama sebuah waduk di Kuningan, ya, atau nama sebuah kartun di RCTI yang punya kantung ajaib, atau apa, drama, ya. Nah, ini pasti saya yakin ini sering kalian dengar istilah tentang drama, atau kalian terlibat sendiri dalam drama itu sendiri. Ya, drama yang di sini bukan drama yang tadi saya sebutkan di awal, itu adalah nama sebuah waduk, itu waduk Dharma, ya, bukan drama, juga bukan Doraemon, ya. Nah, atau mungkin kalian tahu istilah drama Korea, ya. Kalau yang kaum milenial sekarang ini saya yakin sering kalian dengar istilah drama Korea, atau bahkan kalian nonton, atau bahkan kalian tahu pemeran-pemerannya, ya, siapa aja di situ. Oke. Nah, apa sih drama itu? Istilah dari drama itu apa sih? Ya. Nah, kita mengenal drama. Pernahkah kalian membaca sebuah naskah karya sastra yang berupa dialog dan menggunakan dialog langsung, ya? Naskah tersebut merupakan bentuk karya sastra yang berupa drama, ya. Kalau kalian pernah baca sebuah naskah, dalam naskah tersebut ada dialognya, ya. Dialog, saya yakin kalian sudah tahu lah dialog. Dialognya dialog langsung, ya, karena ada dialog langsung, ada dialog yang tidak langsung. Sebagaimana halnya kalimat itu kan ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung. Nah, ini dialog juga sama, dialog langsung, dialog tidak langsung. Ya, ini menggunakan dialog yang langsung, maka itu sejatinya adalah bentuk drama, ya. Nah, naskah drama adalah salah satu jenis karya sastra yang sejajar dengan prosa dan puisi. Karya sastra, ya, yang sejajar dengan prosa dan puisi. Ini drama ini dia masuk dalam kategori karya sastra, ya. Karya sastra itu sebuah karya yang merupakan ide atau imajinasi dari seseorang. Nah, kemudian dituangkan dalam bentuk karya, ya, dan menjadi sebuah drama. Ya, bentuknya itu tadi, dia isinya dialog, ya, dialog secara langsung antar tokoh, kemudian membentuk sebuah plot atau alur, diperankan oleh beberapa tokoh, dan ada latarnya di situ segala macam. Nah, itu membentuk sebuah drama. Nah, ini dia sejajar posisinya dengan prosa atau puisi. Prosa itu ya karangan sastra juga, sama karya sastra juga,
yang merupakan ide dari seseorang ya. Prosa itu ya, contoh prosa itu ya seperti dongeng gitu kan, prosa lama. Kalau prosa yang baru ini mungkin novel gitu. Kemudian prosa itu juga legenda, itu masuk prosa ya. Kalau puisi pasti kalian sudah tahu kan puisi itu seperti apa. Nah, kemudian berbeda dengan prosa maupun puisi. Nah, ini perbedaan ya, perbedaan drama dengan prosa dan puisi. Naskah drama memiliki bentuk sendiri, yaitu ditulis dalam bentuk dialog yang berdasarkan atas konflik batin dan mempunyai kemungkinan untuk dipentaskan. Ya, jadi hal yang membedakan drama dengan karya sastra yang lain yaitu dengan dialog. Ini ciri-cirinya ya, karena dialog dalam drama itu sangat mendominasi. Iya, di novel juga sama, di dongeng juga sama, dia ada dialognya, prosa juga ada dialognya. Tapi dialognya itu tidak sedominan drama. Kalau drama itu dia dialognya sangat dominan. Nah, ini yang membedakan drama dengan jenis karya sastra yang lain. Drama adalah cerita yang, oh iya, sebelumnya drama juga sangat memungkinkan untuk dipentaskan ya. Kalian juga bisa mementaskan drama. Dan saya pikir nanti di akhir materi inginnya sih ya, dari awal itu kan saya ingin kalian itu mementaskan sebuah drama yang kemudian drama itu ditonton atau dinilai langsung oleh ketua yayasan atau kepala sekolah. Itu saya di awal pernah bilang seperti itu ya. Cuma karena kondisinya seperti ini ya, kita nanti bisa bicarakan lebih lanjut lah tentang ini. Baik, kita lanjutkan ya. Drama adalah cerita konflik manusia dalam bentuk dialog yang diproyeksikan dengan menggunakan percakapan dan adegan pada pentas di hadapan penonton. Ya, selain dialog, ketika mementaskan juga kan pasti ada adegan. Ya. Jadi kalau drama yang bagus itu justru adegannya harus totalitas gitu ya. Nah, kita sering melihat drama yang dialognya bagus tapi adegannya itu monoton. Pemerannya itu sangat kaku. Nah, itu dramanya kurang menarik gitu ya, kurang maksimal ya. Drama yang bagus itu ketika dialognya itu diucapkan secara jelas, kemudian komunikatif dan diperankan oleh pemeran melakukan adegan-adegan secara maksimal, total ya. Sehingga penonton juga bisa bisa merasakan apa yang terjadi, suasana yang terjadi dalam drama tersebut. Naskah drama sebagai salah satu karya sastra memiliki unsur-unsur intrinsik ya. Nah, ini unsur-unsur intrinsik dalam sebuah drama ya. Drama juga sama, ada unsur-unsur intrinsiknya, ada juga unsur-unsur ekstrinsiknya seperti halnya cerita ya. Oke. Unsur-unsur intrinsik dari drama yaitu yang pertama penokohan, dialog, alur, latar, tema, dan amanat. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya? Iya. Ada 6. Yaitu penokohan. Ya, yang pertama penokohan, yang kedua alur, dialog. Ya. Yang pertama penokohan, yang kedua dialog, yang ketiga alur, yang keempat latar, yang kelima tema, dan yang keenam amanat. Unsur-unsur intrinsik tersebut saling menjalin membentuk suatu kesatuan dan saling terikat satu dengan yang lainnya. Ya, unsur-unsur tadi yang saya sebutkan yang ada 6 itu saling berkaitan satu sama lain dan saling menguatkan, berkesinambungan gitu, sehingga membentuk sebuah drama yang bagus. Oke, langsung saja ya. Yang pertama kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama unsur intrinsik, penokohan. Penokohan ini erat kaitannya dengan perwatakan, ya. Dan penokohan ini erat kaitannya dengan sosok tokoh, ya, seorang pemeran dalam sebuah drama. Penokohan erat kaitannya dengan perwatakan. Susunan tokoh merupakan daftar tokoh yang berperan dalam sebuah drama.
Dalam susunan tokoh tersebut, sang penulis drama sudah menjelaskan terlebih dahulu yang berkaitan dengan nama, umur, jenis kelamin, tipe fisik, jabatan, kondisi psikologis tokoh-tokoh drama tersebut. Jadi yang namanya penokohan ini tentu disesuaikan dengan si tokohnya, ya. Kalau tokohnya misalkan anak-anak, ya otomatis si penokohannya juga sama, dia disesuaikan bagaimana karakter anak-anak itu seperti apa, ya. Fisiknya juga sama, itu disesuaikan. Nah, berdasarkan peranannya terhadap jalan cerita, tokoh dibedakan menjadi 3 bagian. Ada 3 tokoh itu ya. Yang pertama ini ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita. Atau kita mungkin dikenalnya dengan tokoh yang baik, protagonis itu ya. Kalian dapat menemukan tokoh ini dari 1 atau 2 figur tokoh utama yang dibantu oleh tokoh-tokoh lainnya sebagai pendukung cerita. Nah, tokoh yang protagonis ini biasanya pemeran utama ya, tokoh utamanya. Kalau dalam Doraemon misalkan, ya si Doraemonnya atau si Nobitanya gitu. Nah, itu yang jadi protagonis. Atau misalkan dalam dalam cerita Naruto misalkan. Nah, itu Naruto-nya yang protagonis ya. Kemudian ada si Kakashi-nya. Nah, itu yang protagonis. Atau dalam film bawang merah bawang putih ya misalkan. Nah, itu bawang putihnya ya yang jadi protagonisnya. Itu bawang merahnya yang jahat kan. Nah, itu kalau protagonis itu adalah tokoh utama atau ya kita kenalnya dia tokoh yang baik ya. Dan juga didukung oleh tokoh-tokoh yang lain. Artinya yang mendukung mereka gitu. Kalau si Nobita misalkan itu kan didukung oleh si Doraemon dan si Shizuka ya. Nah, atau tokoh-tokoh yang lain juga sama seperti itu. Nah, yang kedua ada tokoh antagonis. Kalau tadi tokoh protagonis, ini yang tokoh utama, tokoh antagonis juga sama. Ini tokoh utama juga, tapi dia tokohnya yang kontra terhadap si protagonis, yaitu tokoh penentang cerita. Dia tokohnya tokoh yang jahat ya. Seperti halnya tokoh protagonis, kalian dapat menemukan tokoh ini dari 1 atau 2 figur tokoh utama yang dibantu oleh tokoh-tokoh lainnya sebagai pendukung cerita ya. Nah, jadi protagonis itu tokoh utama, dia baik. Kalau antagonis itu dia juga sama, tokoh utama juga, tapi dia yang jahat, yang menentang tokoh yang protagonis tadi. Kemudian yang ketiga ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun untuk tokoh antagonis. Nah, ini dia perannya hanya sebatas pembantu saja ya. Dia dia masuk ke tokoh protagonis, dia juga masuk ke tokoh antagonis. Jadi tidak 100% mendukung tokoh yang protagonis dan juga tidak 100% dia mendukung tokoh yang antagonis. Jadi dia kemana-mana masuk. Ini tokoh tritagonis atau tokoh pembantu istilahnya ya. Itu tentang penokohan ya. Jadi saya ulangi lagi, penokohan itu secara garis besar itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada protagonis. Tokoh protagonis ini tokoh utama, tokoh yang baik, dia yang menjalankan cerita. Kemudian yang kedua ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini tokoh yang penentang cerita, dia tokoh jahat ya. Kemudian ya bisa dikatakan tokoh jahat, dia menentang tokoh yang protagonis. Kemudian yang ketiga itu ada tokoh tritagonis ya. Tritagonis itu dia tokohnya tokoh pembantu ya, baik membantu si protagonis ataupun membantu si antagonis. Artinya dia nggak masuk kemana-mana gitu. atau dia masuk kemana-mana. Baik. Itu yang pertama, tentang penokohan. Kemudian unsur intrinsik yang kedua, itu ada dialog. Ya. Nah, dialog atau percakapan. Dialog merupakan ciri khas sebuah drama. Ini dia yang membedakan dengan karya sastra yang lainnya.
Dalam menyusun sebuah dialog, pengarang harus benar-benar memperhatikan pembicaraan yang akan dilakukan oleh tokoh-tokoh, sehingga drama tersebut benar-benar bisa terkesan hidup jika dinikmati. Ada beberapa ciri dialog dalam naskah drama, antara lain, nah ini ciri-cirinya ya. Oke, kita bahas dulu. Dialog ini merupakan salah satu ciri khas dari sebuah drama ya. Si pengarang yang mengarang drama tersebut, dia harus benar-benar memperhatikan pemilihan kalimat, pemilihan kata dalam merangkai sebuah atau membuat sebuah dialog, sehingga drama itu benar-benar hidup ya. Jadi tidak sembarangan ketika menuliskan sebuah dialog gitu ya. Bagaimana caranya agar si drama tersebut itu bisa dinikmati oleh yang menonton dan bisa dihayati juga oleh yang memerankannya, sehingga yang memerankannya itu bisa maksimal, bisa total berperan dalam drama tersebut gitu. Nah, ini yang membuat dialog ini harus benar-benar memperhatikan aspek ini gitu. Nah, kita lanjut ya. Ciri-ciri dari dialog itu ada 5 ya. Nah, yang pertama, dialog tersebut berupa bahasa lisan yang tidak terikat dengan aturan bahasa tulis ya. Karena ini dialog, artinya dia berkaitan dengan lisan. Karena nanti kan akan diucapkan ya, diperankan gitu kan oleh tokoh. Nah, dialog tersebut berupa bahasa lisan yang tidak terikat dengan aturan bahasa tulis. Ragam bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan. Ya. Ciri bahasa lisan yaitu dialog tidak lengkap. Namun akan dilengkapi dengan gerakan, iringan musik, ekspresi wajah, dan sebagainya. Misalnya pembicaraan antara ayah, ibu, anak, dan anak tidak perlu memerlukan kelengkapan bahasa, karena jika terlalu lengkap, kesan yang akan ditimbulkan tidak akan hidup atau alamiah. Maksudnya seperti ini ya. Ciri-ciri yang pertama itu kan dia menggunakan bahasa lisan. Bahasa lisan itu ya bahasa ketika kita sedang ngobrol dengan lawan bicara kita gitu ya, bagaimana bahasa kita dengan teman kita, bahasa kita dengan keluarga kita. Nah, itu kan bahasanya tidak lengkap. Dalam artian tidak lengkap di sini tidak harus sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia ya. Misalnya misal kita ngomong ke teman ya, misal kita ngomong ke teman, Andre, misalkan si Andre, bagaimanakah kabarmu hari ini? Nggak seperti itu, ya. Itu kan sangat itu sangat bahasa tulis, ya. Tapi bahasa lisan di sini artinya yang penting kita paham, ya. Andre, gimana kabar? Bagaimana kabarnya? Seperti itu. Atau Andre, gimana kabar kamu? Gitu. Jadi gimana, ya, bukan bagaimana. Nah, itu salah satu contoh penggunaan bahasa lisan. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi di sini nggak masalah kalau kalian menggunakan bahasa lisan. Artinya bahasa yang tidak baku ya. Karena ya kalau yang namanya drama itu kan tidak harus bahasanya sesuai dengan bahasa yang baik dan benar gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pilihan kata sesuai dramatic action, adegan dalam drama dari suatu alur atau plot. Ya, alur itu istilah lainnya adalah plot. Pilihan kata berhubungan dengan gerakan tokohnya. Artinya, panjang pendeknya kata-kata dalam dialog berpengaruh terhadap konflik yang dibawakan tokoh. Pada awal cerita, biasanya disajikan dialog-dialog yang panjang. Tetapi menjelang klimaks, dialog-dialog panjang harus dipertimbangkan benar-benar supaya tidak mengurangi titik klimaks kisah cerita. Klimaks itu bisa dikatakan puncak konflik ya. Nah, ini yang kedua, ciri-ciri dari dialog yang kedua yaitu pilihan kata sesuai dramatic action. Artinya kata-kata dalam dialog tersebut itu harus sesuai dengan adegan-adegannya gitu ya. Kalau adegannya misalkan lagi panas-panasnya ini, nah ini kita menggunakan dialog atau kata-kata yang mendukung suasana tersebut, gitu, adegan tersebut, gitu, ya. Jangan sampai justru berlawanan, suasananya lagi marah nih misalkan, tapi
kata-katanya justru lagi bahagia. Nah, seperti itu. Dan sampai seperti itu. Karena itu akan bertolak belakang, tidak saling mendukung gitu. Nah, atau di sini juga dikatakan bahwa di awal-awal biasanya banyak dialog ya, panjang-panjang. Tapi ketika klimaks atau ketika puncak konflik itu diperhatikan lagi dialog-dialog yang panjang tersebut. Nah, intinya ciri yang kedua dari dialog itu dia harus disesuaikan dengan dramatic actionnya atau adegannya ya, adegan dalam drama tersebut. Kemudian yang ketiga, dialog drama bersifat estetis dan filosofis. Dialog drama yang dimunculkan oleh penulis naskah drama juga bersifat estetis. Artinya memiliki keindahan bahasa, ya. Keindahan bahasa. Estetis itu artinya indah, ya. Kemudian selain itu juga bersifat filosofis, yaitu bermakna dalam. Dia mempunyai makna yang sangat dalam dan mampu mempengaruhi keindahan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan yang ditampilkan di pentas harus lebih indah dari kenyataan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini banyak yang bahasanya itu bahasa yang indah, bahkan mungkin bahasa dawai-dawai dalam sastra itu dalam drama juga ada. Nah, di situ namun tetap dia mempunyai makna filosofis, makna yang dalam dan selama itu tidak mengurangi makna dari drama tersebut, itu tidak masalah ya. Ini salah satu ciri juga dari dialog dalam drama. Kemudian yang keempat, bersifat komunikatif. Dialog drama harus mempunyai nilai keindahan. Ya, keindahan itu apa tadi? Estetis ya. Namun, keindahan bahasa tersebut tidak boleh mengganggu makna yang tergantung dalam naskah. Artinya walaupun indah tetapi harus komunikatif gitu. Yang tadi saya katakan ya, walaupun menggunakan bahasa yang indah, bahasa yang enak didengar, bahasa yang puitis misalkan, nah tetapi itu tetap dalam drama tersebut juga harus ada komunikasinya, itu harus jalan, interaktifnya itu harus kelihatan ya, dia komunikatif. Jangan sampai karena disuruh untuk membuat kata-kata yang indah, tetapi drama itu tidak komunikatif, tidak nyambung lah, bisa dikatakan seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi tetap estetisnya ada, keindahannya ada, filosofisnya juga ada, komunikatifnya juga ada. Itu ciri-ciri dialog yang baik dalam sebuah drama ya. Kemudian yang kelima, dialog drama harus hidup. Dialog drama yang disajikan harus hidup, artinya mewakili tokoh yang dibawakan. Watak secara fisiologis, psikologis maupun sosiologis dapat diwakili oleh dialog itu. Ya, jadi watak seseorang, watak ketika kita memerankan seorang tokoh ya, kemudian kita membawakan watak itu, kita secara fisiologisnya, kemudian secara psikologis kitanya maupun sosiologisnya. Fisiologis itu berkaitan dengan fisik ya, kemudian psikologis berkaitan dengan psikologi kita, dan sosiologis itu bisa berkaitan dengan interaksi kita, sosial kita. Nah, itu dapat diwakili oleh dialog itu. Jadi dari dialog itu sudah kelihatan bahwa watak kita itu seperti apa sih, ya? Apakah kita jahat misalkan? Apakah tokoh si A itu apakah baik? Nah, itu dari dialog itu sudah bisa menggambarkan watak tokoh tersebut. Itu ciri-ciri yang kelima ya dari dialog dalam sebuah drama. Jika kalian melihat sebagian sinetron atau pementasan drama, kalian dapat hayati dialog yang lengkap, yang tidak hanya berhubungan dengan pemilihan kata, penyusunan kalimat, panjang pendeknya ucapan, tetapi juga diberikan petunjuk tentang keras lemahnya suara serta gerak-gerik yang mungkin memperhidup dialog tersebut. Untuk keperluan ini, observasi di lapangan akan sangat membantu penulis naskah drama. Observasi ini akan menyebabkan dialog menjadi tepat takarannya, tidak akan berlebihan.
ya. Jadi yang namanya dialog itu tidak harus dialognya banyak. Dialog yang baik itu tidak harus dialognya yang banyak ya. Yang penting dialognya itu tepat ya. Kalau kalian lihat sinetron, sinetron apapun itu, misalkan si Boy Anak Jalanan atau apa Tujuh Manusia Harimau, itu banyak dari mereka dialog-dialog yang apa namanya singkat-singkat tetapi menggambarkan watak mereka gitu ya. Kita bisa tahu bahwa si Boy itu misalkan orangnya baik atau misalkan yang tokoh jahatnya, nah itu bisa dilihat dari dialognya juga. Mereka dialognya tidak mesti harus panjang-panjang, tetapi dialognya tersebut itu menggambarkan karakter mereka. Nah, untuk bisa maksimal ya, seorang seorang penulis naskah drama dia harus melakukan observasi atau pengamatan terhadap sebuah drama sehingga bisa menentukan oh ini dialognya sedikit aja, oh ini dialognya agak panjang, itu bisa dari situ. Ya mudah-mudahan paham lah ya. Itu tentang dialog ya, percakapan. Kemudian yang ketiga, unsur intrinsik dari sebuah drama yaitu adanya latar tempat dan waktu. Ya, latar tempat dan waktu. Yang nanti latar tempat, waktu ini akan memunculkan atau akan memunculkan latar suasana. Latar tempat dan waktu. Setting ini latar artinya ya. Setting atau latar cerita meliputi 3 dimensi, yaitu latar tempat, latar ruang, dan latar waktu. Ketiganya harus saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, tempat disesuaikan dengan waktu. Seperti kota Surakarta pada era 70-an berbeda dengan Surakarta pada era 90-an. Nah, kita teringat materi pada bab sebelumnya tentang ulasan ya, tentang teks ulasan. Nah, itu di situ kan ada tenggelamnya kapal Panderwick ya. Nah, kalau kalian masih ingat, nah di situ kan dituliskan tentang kelebihan dan kelemahan dari film tersebut ya. Yang dimana dalam film tersebut itu salah satunya adalah latar tempat ya, latar tempat dan latar waktu juga. Latar tempat di mana properti-properti yang digunakan dalam film tersebut itu sangat menyesuaikan terhadap waktunya ya, waktu dan tempatnya ya. Otomatis Surakarta, misalkan Surakarta itu kan Solo ya. Surakarta pada tahun 1980 pasti berbeda dengan Surakarta pada tahun 2000-an, atau Batavia atau Jakarta pada tahun 1990 itu berbeda dengan Jakarta pada tahun 2020 misalkan. Nah, ini juga harus diperhatikan tentang latar tempat dan latar waktu. Kemudian setelah itu, setelah yang ketiga, kemudian kita masuk ke unsur intrinsik yang keempat, yaitu alur atau plot. Plot merupakan jalinan cerita atau kerangka dari awal hingga akhir yang merupakan jalinan konflik antara dua tokoh yang berlawanan. Tokoh-tokoh tersebut harus bergerak maju dari satu permulaan, beginning, melalui suatu pertengahan, middle, menuju suatu akhir atau ending ya. Jadi ya intinya kalau alur mah bagaimana jalan drama tersebut, jalan cerita dari sebuah drama tersebut. Dari awal, kemudian pertengahan itu harus seperti apa, dan kemudian akhir itu harus seperti apa. Nah, plot tersebut dibangun dari beberapa unsur, yaitu ada yang pertama exposition atau pelukisan awal cerita, yang kedua komplikasi atau pertikaian awal, kemudian ada eksklimaks yaitu titik puncak cerita, ada solusi atau penyelesaian, dan katastrof ya, atau denouement yaitu keputusan. Sebuah teks drama yang bagus akan mampu memberikan komposisi bagian-bagian dari plot tersebut secara seimbang atau sesuai. Ya. Agak bingung ya ini ya, apa namanya istilah-istilahnya. Intinya alur itu ya
kalian pasti sudah tahu ya yang namanya alur itu kan intinya jalannya sebuah cerita. Jadi harus menentukan ketika di awal, kemudian dari awal tersebut menuju ke pertengahan harus seperti apa, kemudian ada konfliknya di situ, ya, ada klimaksnya, ada titik puncak konfliknya, dan kemudian kalian juga harus menentukan alur-alur yang menuju ke arah endingnya. Secara garis besar, alur itu dia ada 3 jenis ya. Yang pertama ada alur maju, yaitu alur penceritaan rangkaian peristiwa mulai dari peristiwa paling awal sampai paling akhir. Alur maju ini alur yang sering dipakai dalam sebuah drama ya. Kemudian yang kedua ada alur mundur, yaitu penceritaan rangkaian peristiwa mulai dari peristiwa paling akhir kemudian berbalik ke peristiwa yang paling awal. Jadi dari akhir kemudian ke awal, yaitu alur mundur. Kalau tadi dari awal ke akhir itu alurnya alur maju. Nah, yang ketiga itu ada alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur di dalam sebuah cerita. Oke. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan ke yang kelima, yaitu unsur intrinsik. Yang kelima yaitu tentang tema. Tema merupakan gagasan utama yang terkandung oleh sebuah naskah drama. Dengan kata lain, tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya bersifat objektif, lugas, dan khusus. Tema menjadi pengembangan seluruh cerita sehingga bersifat menjiwai keseluruhan cerita. Oleh karena itu, memahami tema naskah drama harus dilakukan setelah kalian membaca keseluruhan cerita secara menyeluruh. Tema ini salah satu unsur intrinsik yang sangat sangat berpengaruh dalam sebuah drama. Karena tema ini adalah dasar yang akan menjiwai jalannya drama tersebut. Misal temanya itu tentang perjuangan, tentang kepahlawanan, atau tentang percintaan, misalkan tentang kebaktian anak kepada orang tuanya. Nah, itu pemerannya itu harus tahu gitu. Temanya itu tentang apa, sehingga dia nanti ketika memerankan drama, dia sudah tergambar bahwa oh temanya tentang kepahlawanan. Sehingga saya harus bisa menyesuaikan diri dengan peran yang saya bawakan. Misal perannya itu sebagai orang jahat misalkan, atau sebagai orang yang gugur dalam perang misalkan, atau tentang percintaan, atau tentang apapun itu ya, tentang keagamaan, tentang kayak tadi misalkan anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang durhaka kepada orang tua, si Malin Kundang misalkan. Nah, itu dia harus tahu temanya tentang apa, karena tema ini menjadi gagasan utama atau dasar dari sebuah drama. Kemudian berikutnya yang keenam yaitu amanat ya. Seorang pengarang menulis karyanya dengan berbagai pesan atau amanat. Amanat adalah sebuah ajaran moral atau pesan yang diangkat oleh pengarang. Amanat diungkapkan secara implisit dan eksplisit. Implisit itu dia diceritakan di amanat tersebut bahwa di drama tersebut bahwa kita tidak boleh melawan terhadap orang tua misalkan ya. Nah, itu diungkapkan di situ. Ada juga berupa eksplisit. Eksplisit itu dia tidak diceritakan di drama tersebut, tetapi kita dituntut untuk menemukan pesan apa yang hendak disampaikan atau amanat apa yang hendak disampaikan kepada kita selaku penonton. Secara implisit, jika pesan itu diungkapkan dalam tingkah laku tokoh menjelang cerita berakhir, atau adapun secara eksplisit, jika pesan yang diungkapkan berkenaan dengan gagasan yang mendasari cerita itu. Oleh karena itu, untuk menemukan amanat, tidak cukup dengan membaca 2 atau 3 paragraf, melainkan harus membaca sampai akhir cerita. Ya, itu amanat. Saya kira unsur-unsur intrinsik dari sebuah drama itu hampir sama dengan unsur-unsur intrinsik dari cerita prosa ya, misalkan kayak fabel dan legenda. Nah, itu kan hampir sama, ada penokohannya juga, ada latar, ada alur, ada amanat ya.
Nah, cuma yang ini yang jadi yang sangat membedakan dari drama tersebut yaitu adanya dialog yang tadi sudah kita bahas ya, yang ciri-cirinya ada 5 seperti itu. Nah, saya kira cukup ya untuk mengidentifikasi tentang unsur-unsur intrinsik drama dari drama ya. Kita ulangi lagi, yang pertama unsur intrinsik dari drama itu yang pertama adalah penokohan ya, yang kedua adalah dialog atau percakapan, kemudian yang ketiga adalah latar tempat dan waktu, yang keempat alur atau plot, yang kelima tema, dan yang keenam amanat. Jadi ada 6. Oke. Nah, kalian perhatikan halaman 42, di sini ada sebuah drama ya, ada sebuah naskah drama ya. Naskahnya ya, naskahnya. Ada sebuah naskah drama mengidentifikasi unsur-unsur drama Simponi Anak Jalanan. Nah, ini judulnya yaitu tentang Simponi Anak Jalanan, karya IGN Arya Sanjaya. Babak ketiga. Ada babak ya, sama kayak sepak bola ya. Babaknya ada babak keberapa? Babak ketiga. Artinya babak ketiga ini ya sudah ada naskah-naskah di awalnya itu sudah ada. Ini bukan permulaan. Baik. Babak ketiga, kita baca bareng-bareng ya. Esok harinya di kantor dua petugas, Abdul dan Nasir ngobrol tentang pesta anak komandan mereka tadi malam. Abdul, meriah banget pestanya di Ria tadi malam ya, Sir? Nasir, ya, makanannya enak-enak dan melimpah. Teman-temannya si Ria juga cantik-cantik dan seksi-seksi. Wah, betah aku jadinya. Dan anak-anak itu juga nyanyinya nggak malu-maluin. Kompak dan apik deh. Abdul, ya, walaupun peralatan mereka sederhana, tapi penampilan mereka tetap memikat. Sampai semua yang hadir terpikat dan terkagum-kagum dibuatnya. Nasir, kira-kira komandan datang nggak hari ini? Abdul, aku jamin nggak bakalan. Paling-paling dia sedang molor kecapean. Tiba-tiba masuk sang komandan. Komandan, siapa yang kamu bilang molor, Dul? Abdul, itu komandan. Anak-anak itu, tentu mereka kecapean. Komandan, oh ya? Tapi di mana mereka ya? Nasir, kurang tahu komandan. Komandan, di mana kira-kira aku bisa menemukan mereka? Abdul, apa mereka sudah nyolong sesuatu dari rumah komandan? Nasir, betul komandan. Apa mereka sudah berlaku kurang senonoh di pesta tadi malam? Komandan, tidak. Kalian salah sangka. Tadi malam, aku tidak melihat mereka pulang, jadinya belum sempat mengucapkan terima kasih. Abdul, oh, saya kira mereka tak tahu diri dan berbuat kacau. Nasir, iya, saya juga mengira mereka telah mempermalukan komandan di depan para undangan komandan. Komandan, oh tidak. Malahan tamu-tamuku banyak yang memuji mereka. Banyak di antaranya yang menanyakan di mana aku menemukan mereka. Dan sekarang aku mau minta tolong pada kalian berdua untuk menemui mereka. Abdul, mereka disuruh tampil lagi, komandan. Komandan, tidak. Aku hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasihku pada mereka. Karena mereka tampil dengan baik dan dapat menghibur tamu-tamuku. Tolong sampaikan ini kepada mereka. Menyerahkan amplop. Nah, aku pulang dulu, karena ada urusan yang harus kubereskan dulu, berkaitan dengan pesta tadi malam. Abdul dan Nasir, baik komandan. Komandan, tolong sampaikan kepada mereka sekarang juga. Abdul, Nasir, siap komandan. Komandan keluar. Abdul, Sir, ayo berangkat, ayo kita berangkat. Nasir, ayo. Nah, itu cuplikan dari dialog ya, babak ketiga tentang Simponi Anak Jalanan. Nah, ini ceritanya sudah semalam itu sudah diadakan pesta ya, pesta anak komandan ya, pestanya si Ria. Ini si Ria ini anak komandan. Nah, kemudian
ada pembicaraan antara si Abdul dan si Nasir, ya. Nah, ini pasti kalian tahu ya maksudnya seperti apa. Jadi si komandan ini belum sempat berterima kasih kepada yang mengisi pesta tersebut, dan si komandan ini memerintahkan si Abdul dan si Nasir untuk menemukan mereka dan menemui mereka dan menyerahkan sebuah amplop ya sebagai ucapan terima kasih dari si komandan. Baik. Nah, dari sini saya tadi membacakannya itu hanya sebatas baca saja, tidak dengan adegan-adegan segala macam ya. Ini sangat disesuaikan dengan adegan. Jadi dialog itu harus sesuai dengan adegannya, ya. Contohnya di sini ada Abdul, apa mereka sudah nyolong sesuatu dari rumah komandan? Nah, itu kan dia jenis pertanyaan, ya. Nah, maka di sini kalian juga sama ketika memeran atau ketika mengucapkan dialog ini, kalian harus nadanya naik, ya, karena dalam bahasa Indonesia ketika bertanya itu nadanya pasti naik, ya. Nah, seperti itu contohnya. Baik. Kemudian halaman 43 di situ dibuka. Untuk babak keempatnya kalau saya bacakan pasti bakal lama ya. Tolong nanti bisa dibaca saja di pondok ya, di masing-masing sama kalian seperti itu. Oke. Ya, jadi halaman 43 di sini babak keempatnya dibaca aja. Halaman 44 juga sama, di situ dibaca. Nah, di situ nanti ada ya si Abdul dan si Nasirnya di sini bertemu dengan yang mengisi pestanya anak komandan tadi. Nah, kemudian sampai bawah di situ sampai sini ya. Dan latihannya tolong ini dikerjakan aja. Ya, diisi aja latihannya. Kalau mau mau diskusi, mau kerjasama juga silahkan ya. Itu latihannya tolong diisi. Nah, untuk halaman 45 juga sama. Ya. Tugas 2 mengidentifikasi unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama yang tadi, unsur drama itu, ya, unsur-unsur intrinsik yang tadi. Nah, di sini cat hitam mendakwa. Cat hitam mendakwa. Ini judul dramanya oleh Bakdi Sumanto. Pelakunya itu ada 6 orang di sini ya pemerannya, yaitu Tuti, Bakri, Tarso, Bardas, Ita, Tanjir. Ini juga sama, tolong ini juga dibaca sama kalian karena kalau saya baca pasti waktunya bakal lama ya. Ini silahkan dibaca saja. Halaman 45 ya, 45, 46, 47 banyak sih memang. Ya nggak apa-apa lah ya dibaca sambil ngabuburit ya, sambil mengisi waktu kalian kan daripada kebanyakan tidur ya. Tidur baik di bulan puasa, tapi kalau kalau terlalu sering dan terlalu lama tidur itu kan tidak baik juga bagi kesehatan gitu. Jadi silakan dibaca-baca saja. Halaman 47-nya juga di situ ada pertanyaan, di situ juga sama dibaca. Pertanyaannya tidak susah-susah kok. Pertanyaannya ini masih berkaitan dengan drama. Paling ditanyakan latarnya, kemudian latar tempatnya, apa waktunya, kemudian ditanyakan tokoh yang kamu sukai, tokoh yang tidak kamu sukai itu kenapa, apa seperti itu ya. Jadi kalau mau menjawab pertanyaannya ya kalian harus baca dulu ya, wayahna gitu ya, yang tadi saya katakan sambil ngabuburit aja. Baik. Nah, kemudian coba dibuka halaman 48. Dibuka halaman 48. Kegiatan 2 menginterpretasi drama. Interpretasi drama. Tadi kegiatan 1 tentang identifikasi unsur-unsur drama. Nah, kegiatan 2 ini menginterpretasi drama. Menginterpretasi drama adalah menafsirkan isi drama tersebut. Ya, interpretasi itu artinya tafsiran atau menafsirkan. Ya, menginterpretasi drama artinya menafsirkan isi drama tersebut. Untuk dapat menafsirkan isi drama,
kita harus membaca naskah drama seksama atau melihat pentas drama tersebut dengan penuh konsentrasi. Jadi kalau drama itu berupa naskah, ya kita harus baca naskahnya dulu biar kita bisa menginterpretasikan drama itu atau menafsirkan dramanya. Atau kalau dramanya dipentaskan, ya kita harus menonton drama itu ya, sehingga kita bisa menafsirkan drama tersebut. Nah, contohnya drama tentang Simponi Anak Jalanan yang tadi, yang Pesta Si Komandan itu. Nah, contohnya di sini ada beberapa interpretasi ya atau menafsirkan dari drama tersebut. Yang pertama, seorang pemimpin yang memperhatikan kondisi lingkungan sosial. Itu interpretasi atau penafsiran yang pertama dari sebuah drama. Itu yang pertama, seorang pemimpin yang memperhatikan kondisi lingkungan sosial. Komandan meminta anak-anak jalanan untuk mengisi acara di rumahnya, ya. Jadi acara yang mengisi acara atau pesta di rumah komandan itu anak-anak jalanan. Kemudian komandan menyuruh anak buahnya untuk mencari anak-anak jalanan yang telah menghilang setelah mengisi acara di rumah komandan untuk memberikan sekedar uang jajan, ya. Nah, ini kan bisa diartikan si komandan ini dia baik orangnya ya. Dia seorang pemimpin yang memperhatikan kondisi lingkungan sosial. Kemudian yang kedua, kesederhanaan ya, yaitu berupa kesederhanaan. Komandan meminta anak-anak jalanan untuk mengisi acara di rumahnya ya. Bisa aja seorang komandan itu kan ketika mengisi pesta, ya bisa aja dia mengundang artis-artis terkenal misalkan, atau orkes-orkes yang papan atas misalkan. Tetapi nah di sini komandan ini dia dia memiliki jiwa kesederhanaan. Dia mengundang anak-anak jalanan untuk mengisi di acara pestanya ya. Nah, ini adalah bentuk dari interpretasi isi drama ya. Kalau kalian masih bingung tentang menginterpretasi drama, ya seperti ini interpretasi itu ya. Jadi kita disuruh untuk menafsirkan, atau mungkin kata lain itu atau istilah lainnya dikatakan menyimpulkan ya, menyimpulkan isi drama atau informasi yang didapat dari drama tersebut itu apa ya. Kesederhanaan ya, komandan meminta anak-anak jalanan untuk mengisi acara di rumahnya. Kemudian yang ketiga, ada kejujuran dan keikhlasan ya. Yaitu buktinya anak-anak jalanan pergi tanpa harus minta bayar meski telah mengisi acara di rumah komandan. Yang keempat, tanggung jawab. Kedua anak buah komandan mencari anak-anak jalanan itu sampai ketemu dan menyerahkan uang jajan kepada anak-anak tersebut. Nah, itu tanggung jawab dari anak buahnya komandan. Kan bisa aja si amplop yang dikasih dari komandan itu dipakai yang lain gitu, tidak diserahkan ke si anak-anak. Bisa aja si Abdul dan Nasir itu dia berbohong bahwa dia sudah menemukan anak-anak itu dan menyerahkan amplopnya, padahal mah belum gitu kan, bisa aja. Tetapi di sini ada tanggung jawab dari si Abdul dan Nasir ya, yang buktikan mereka menyerahkan amplop tersebut kepada anak-anak jalanan yang mengisi acara di rumah komandan. Nah, kemudian yang kelima, interpretasi yang kelima yaitu kepolosan dan rasa syukur. Anak-anak jalanan menerima amplop dengan rasa senang dan tidak menduga. Mereka gak menduga bahwa mereka itu ternyata dapat amplop ya dari komandan. Simpulan, drama tersebut menggambarkan kesederhanaan, kejujuran, kepolosan, rasa syukur, dan tanggung jawab. Ini salah satu menginterpretasi drama ya. Jadi pada kegiatan kedua ini intinya kalian disuruh untuk menginterpretasi drama. Interpretasi itu artinya menafsirkan isi drama tersebut. Kalian cari informasi yang terdapat dalam drama tersebut. Drama tersebut menggambarkan apa sih? Misalkan kayak gitu, ya. Nah, ini contohnya di sini, drama tentang Simponi Anak Jalanan. Ini contohnya ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Seorang pemimpin yang memperhatikan kondisi lingkungan sosial, ya. Kemudian buktinya ada di bawah. Kemudian yang kedua, kesederhanaan.
ada kejujuran dan keikhlasan, tanggung jawab, dan yang terakhir kepolosan dan rasa syukur. Nah, itu adalah interpretasi dari drama Simfoni Anak Jalanan. Kalian juga bisa menginterpretasi drama-drama yang lain. Ini hanya sebatas contoh saja. Ya, misal dari drama Cat Hitam Mendakwa yang sudah kalian baca tadi, ya, atau mungkin kalian akan baca nanti. Nah, kalian bisa menginterpretasikannya, ya, mencari informasi dari drama tersebut. Drama itu tentang apa sih, gitu, ya. Nah, oke. Sehingga nomor 48 saya kira kalian bisa diisi saja ya. 48, 49 di situ juga sama diisi. Selebihnya di LKC itu kebanyakan mah tentang dialog ya, karena drama ini kan dialog. Oke, coba lihat halaman 49. Tadi kegiatan 2 tentang interpretasi drama, kita masuk ke kegiatan 3 tentang menelaah karakteristik unsur drama dan kaidah kebahasaan. Karakteristik dari sebuah drama adalah ciri khusus drama. Karakteristik drama adalah yang pertama, terdapat pengalaman hidup manusia. Ini karakteristiknya ya. Karakteristik itu ciri khas dari unsur drama. Yang pertama, terdapat pengalaman hidup manusia. Ya, artinya drama itu tentang kehidupan manusia. Yang kedua, drama itu dipentaskan. Yang ketiga, drama berbentuk dialog, ya. Kalau tidak ada dialog itu bukan drama namanya. Yang keempat, drama juga ditonton. Yang kelima, drama itu di atas panggung atau teater. Oh iya, dulu ada yang menanyakan tentang perbedaan drama dan teater ya. Nah, kalau drama itu adalah tingkah lakunya, kegiatannya. Kalau teater itu adalah tempatnya, ya. Misalkan teater Trans 7, teater itu panggung ya, panggung, kemudian ya panggung gitu. Teater itu kan ada teater drama, teater musik, teater pantomim misalkan. Nah, itu teater itu tempatnya atau panggungnya atau gedungnya, itu teater. Kalau drama itu kegiatannya ya drama yang sekarang kita bahas. Baik. Nah, kemudian halaman 49. Yang ini juga kalian bisa isi ya. Ini diskusikan unsur-unsur drama tersebut. Ini boleh kerjasama. Jadi, tugas-tugas yang saya kasih sekarang ini kalau kalian mau kerjasama juga silahkan. Gak masalah ya. Yang penting kalian mau belajar aja gitu ya. Ini tolong didiskusikan aja sama teman-teman. Ya, yang tadi sambil ngabuburit aja. Kalau ada waktu yang kosong, kalau waktu senggang, tambah kesel gitu, kalian bisa silahkan sama teman-teman gitu, biar nggak berat gitu sama teman-teman, silahkan kalian diskusikan, kalian isi bareng-bareng kayak gitu. Boleh, silahkan ya. Nah, kemudian halaman berikutnya, halaman 50. Nah, halaman 50 coba kalian buka. Di situ ada menggunakan kata seru atau interjeksi ya. Nah, ini sedikit saya sampaikan kepada kalian tentang kata seru atau interjeksi. Coba kalian perhatikan kata bercetak tebal berikut ya. Iwo, kawan-kawan, tadi malam aku bermimpi kejatuhan durian. Atet, benjol dong kepalamu. Wo, jangan mimpi-mimpi melulu deh. Iwo, memangnya kenapa kalau aku mimpi ketiban durian? Kemal, kita jadi kebelet pingin durian dong. Bego kamu. Nah, ini ada kata-kata yang bercetak tebal ya. Ada kata kemudian ya. Nah, kata ini adalah kata seru atau interjeksi. Kata bercetak tebal dalam kalimat tersebut adalah kata seru.
kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati manusia. Ini bukan hari ya, ini rasa hati manusia untuk memperkuat rasa hati sedih, jijik, heran, gembira, terkejut, dan sebagainya orang memakai kata tertentu. Ya, jadi kata seru itu adalah kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan hati perasaan dari manusia, untuk memperkuat, ya, memperkuat. Misalkan, amboy, misalkan kayak gitu. Nah, itu kata-kata seru, ya. Oh, ada lagi, wow, misalkan, ya. Nah, kata seru mengacu pada beberapa sikap, yaitu sikap negatif, sikap positif, menggambarkan keheranan, atau netral, atau bercampur, bergantung pada makna kalimat yang mengiringnya. Nah, ini banyak ya, contohnya ada bernada negatif. Yang pertama, contoh-contoh dari kata seru bernada negatif itu ada cih, ya, cih, cis, bah, idih, brengsek, ya, sialan. Nah, itu kata-kata seru. Itu konotasinya itu negatif. Nah, kemudian yang kedua ada bernada positif. Aduhai, amboy, asyik, alhamdulillah, insya Allah, dan syukur. Ya, ini konotasinya itu positif. Kemudian ada bernada keheranan. Low, astagfirullah, masya Allah. Heran. Wow, misalkan, ya. Bernada netral. Ayo, hai, halo, hey, wahai, astaga, wah, nah, oh, ya, aduh, ya. Kalau umat Islam astagfirullah ya, tapi kalau astaga ya katanya umat non Islam ya. Tapi di sini niatan saya di sini bukan mengajarkan yang tidak di sini karena ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Kita niatnya untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, kalian kata seru atau interjeksi ini juga sering ada dalam dialog sebuah drama, makanya di sini disinggung tentang kata seru atau interjeksi. Yang ini yang tugasnya buatlah kalimat dengan kata seru berikut: aduh, oh, aduhai, asyik, nah, sialan, alhamdulillah, astaga, hai, wah. Nah, ini kalian bisa tuliskan, membuat kalimat menggunakan kata-kata yang ada di sini ya. Jangan lupa ya, penulisannya harus betul. Kalau dia di awal kalimat, maka wajib menggunakan huruf kapital awalnya ya. Tapi kalau dia berada di tengah-tengah kalimat, maka menggunakan huruf kecil semua ya. Misalnya di sini ya. Ini nya besar atau kapital karena dia berada di awal kalimat. Nah, yang tugas yang ini kalian juga sama. Kalau dia di awal kalimat, maka menggunakan huruf kapital awalnya ya. Tapi kalau di tengah kalimat itu tidak usah menggunakan huruf kapital. Baik. Nah, kemudian yang ada di sini, yang tugas yang ininya, yang B-nya, daftarlah kata seru yang terdapat dalam kutipan naskah drama berikut. Ya, ini kalau kalian mau didaftar juga nggak apa-apa. Ini tapi kalau menurut saya ini cukup digaris bawahi saja ya. Jadi halaman 50 yang bagian B yang bawah. Nah, itu kalian coba garis bawahi mana yang termasuk kata seru atau interjeksi ya. Gak cukup garis bawahi saja. Nah, sampai halaman 51 ya, sampai naskah 2. Sampai sini. Sampai sini. Ini cukup kalian garis bawahi saja. Nah, kemudian terakhir kegiatan 4 ya, yaitu menulis naskah drama dan mementaskan. Nah, ini yang di awal saya katakan atau pada beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa drama ini saya pengennya kalian menulis sebuah drama ya. Menulis sebuah naskah drama kemudian mementaskan ya, dan biar ekspresi kalian itu biar bisa dilihat oleh ketua yayasan
dan kepala sekolah saya pengennya yang nilai kalian itu ketua yayasan dan kepala sekolah gitu. Cuma karena kondisinya seperti ini, kita juga terkendala dengan kondisi seperti ini, jadi mungkin untuk ini kita bisa obrolkan nanti lah. Kegiatan 4, menulis naskah drama dan mementaskan. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Halaman 51. Gerak-gerik, ucapan, gaya, dan hal-hal yang terkait dalam sinetron yang hampir ditayangkan oleh semua stasiun televisi tersebut ternyata telah ditulis terlebih dahulu dalam sebuah teks yang disebut naskah drama. Ya. Jadi semua yang kalian tonton di sinetron, ya, sinetron apapun itu, film-film segala macam, itu sudah ada naskahnya gitu. Ya, tidak asal ceplos ngomong gitu, tidak asal asbun langsung gitu. Itu sudah ada yang ngaturnya. Ya. Kamu si A, kamu ngomong ini nanti di scan ini kamu ngomong ini. Kamu si B, kamu nanti ngomong ini. Nah, itu sudah ada yang ngatur, itu udah ada naskahnya. Ya. Naskah drama mutlak dibutuhkan sebelum drama dipentaskan. Jadi sebelum mementaskan drama, itu harus ada naskahnya dulu, ya. Sehingga nanti naskah ini sangat berpengaruh terhadap jalannya drama yang kalian pentaskan. Naskah drama adalah karangan yang berisi cerita atau lakon. Naskah drama memuat nama-nama tokoh dalam cerita, dialog yang diucapkan tokoh, keadaan panggung, gerak-gerik tokoh, sikap, dan gaya tokoh. Kadang juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kostum, tata suara, tata lampu yang sesuai dengan setting dalam drama tersebut. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Kenapa di dalam kegiatan ini kalian disuruh untuk menuliskan sebuah naskah? Karena naskah itu bukan hanya dialog saja isinya. Ya, terkadang dalam naskah juga sama, ada penjelasan-penjelasan yang misalkan kondisinya lagi ngapain nih, ya. Misalkan settingnya lagi di mana? Misalkan lagi di alun-alun, misalkan ya, settingnya lagi di alun-alun. Nah, kondisinya lagi ngapain? Lagi ramai. Itu dituliskan dalam naskah tersebut, ya. Atau misalkan ini lagi konflik nih, si A-nya kemudian dia terbawa banjir misalkan ya. Nah, tiba-tiba tsunami datang, air laut, tiba-tiba gelombang air laut datang. Nah, itu dituliskan dalam naskah tersebut. Nah, sehingga yang membacanya itu bisa membayangkan kondisi yang terjadi dalam drama tersebut. Nah, ini sangat penting, naskah tersebut sangat penting ada dan harus dikuasai oleh si pemerannya. Kayak gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelum menulis naskah drama, terlebih dahulu marilah kita mengenal beberapa istilah dalam drama. Ini beberapa istilah dalam drama ya. Yang pertama ada adegan. Ini ada 10 ya? Iya. Ada 10 istilah dalam drama. Yang pertama adegan. Adegan itu bagian dari babak adegan atau action mungkin ya. Adegan. Iya, betul, action. Adegan. Adegannya misalkan lagi ngapain nih? Lagi pukul-memukul misalkan adegannya. Atau adegannya lagi lari-larian misalkan. Atau adegannya lagi adegan bersalaman misalkan. Ya, atau adegan saling baku hantam misalkan ya. Yang kedua ada babak. Babak itu bagian dari lakon drama. Lakon itu artinya cerita ya. Jadi dari sebuah drama itu dibagi menjadi beberapa babak ya. Babak pertama ini settingnya di mana nih? Babak kedua ini ngapain? Babak ketiga ngapain? Nah, kayak gitu. Itu babak ya. Kemudian ada prolog. Yang ketiga ada prolog. Prolog adalah kata pendahuluan dalam lakon drama. Prolog itu kata-kata pembukaan, bisa dikatakan seperti itu, yaitu prolog. Ya. Kemudian ada epilog. Epilog itu kata penutup yang mengakhiri pementasan. Kalau prolog misalkan itu ada narator ya. Biasanya orang yang membacakan prolog itu kan narator. Jadi dalam sebuah drama itu
ada yang mementaskannya itu banyak, pembagiannya itu banyak. Ada yang mementaskan dramanya atau tokohnya, ada juga yang dia berperan sebagai naratornya, atau narator itu yang membacakan drama tersebut. Ya biasanya dia membacakan epilog atau prolog ya. Dia tidak membacakan dialog, tapi dia membacakan alkisah. Misalkan alkisah di sebuah desa terdapat seorang pemuda yang bernama Tony misalkan, yang dia menderita penyakit cacar misalkan ya. Nah, itu diceritakan di situ. Nah, itu yang menceritakannya adalah narator namanya ya. Kemudian ada monolog, percakapan pemain dengan diri sendiri. Monolog itu dia seseorang itu ngomong sendiri gitu ya. Ada monolog, ada dialog. Kalau monolog itu dia ngomong sendiri ya. Ya mungkin kalian sering kan ketika di film-film itu ada tokoh dia ngomongnya sendiri gitu. Misalkan seperti ini ya. Si Tony misalkan yang tadi ya, si Tony itu dia dalam sebuah adegan atau dalam sebuah babak dia merenung, dia berbicara sendiri. Ya Allah gitu ya, kapan aku sembuh misalkan ya, aku sangat sedih dengan kondisi seperti ini kayak gitu. Nah itu monolog namanya. Kemudian ada mimik wajah ya. Mimik itu adalah ekspresi wajah. Oh, tadi dialog ya. Dialog itu percakapan para pemain. Ada monolog, percakapan pemain dengan diri sendiri. Ada mimik atau ekspresi wajah. Kalau wajahnya sedih ya otomatis ekspresinya juga ekspresi yang sedih ya. Jangan senyum-senyum misalkan. Kalau lagi bahagia otomatis kan lagi berseri-seri. Nah itu mimik namanya ya. Kemudian ada gestur. Gestur itu gerakan pemain. Ada gestur tubuh misalkan ya. Gerakan-gerakan tangan, gerakan kaki, kepala juga sama ya. Kemudian ada blocking. Blocking itu posisi perpindahan tempat pemain panggung. Blocking itu ya perpindahan ya. Blocking yang tadinya misalkan yang dalam sebuah panggung itu si A, B, C, D posisinya berbaris misalkan ya. Nah, kemudian blocking itu nanti dia berpindah ya. Berpindah menyesuaikan adegan berikutnya. Nah, itu perpindahan tersebut itu namanya blocking. Kemudian yang terakhir 10 itu acting, gerakan pemain untuk menghayati peran. Ya, actingnya pasti kalian sering dengar istilah acting ya. Acting sendiri itu gerakan pemain untuk menghayati peran tersebut. Oke, itu istilah-istilah yang ada dalam drama. Ini juga kalian tolong dikuasai istilah-istilah ini. Berikutnya halaman 52, di situ kalian bisa dibaca-baca saja ya untuk dramanya. Sampai halaman 53 ya. Baik. Untuk berikutnya halaman 54 ini kalian bisa diisi uji kompetensinya sampai halaman 58 ya. Uji kompetensinya. Oke. Banyak tugasnya. Ya emang banyak ya. Saya tidak ada tugas dari luar. Ini tugasnya murni dari LKS semua. Sebetulnya kalau kalian pengen tahu bab 3 ini tentang drama ini harusnya itu 8 pertemuan ya, dimana 8 pertemuan ini justru kebanyakan action kalian ya, justru kebanyakan mementaskan drama, jadi lebih ke lapangan sih sebetulnya. Kalau bab 3 ini bukan materi. Kalau materi kan saya kira ini hampir sama dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang fabel dan legenda ya, karena drama itu juga masuk ke dalam sastra, karya sastra ya, sehingga hampir mirip dengan prosa dan puisi ya. Ya prosa, misalkan prosa itu novel, fabel, legenda, cerita, dan yang lainnya itu prosa.
ya. Ini drama yang membedakan dengan yang lain. Drama itu dia itu tadi, kalau drama ciri khasnya itu dialog. Itu sangat sangat kuat dengan dialog ya. Itu drama. Kemudian adanya pementasan, dipentaskan. Kemudian ada orang-orang yang berperan di dalamnya dan segala macam. Nah, terakhir dari saya pribadi, ini hanya disiapkan saja, tolong siapkan ya. Karena kita kan dalam kondisi seperti ini nggak mungkin kalau mementaskan drama ya. Dan kemudian dinilai oleh ketua yayasan dan kepala sekolah, karena posisinya juga kan sekarang berbeda ya. Ketua yayasan di RKI dan kepala sekolah juga kan di wakaf gitu kan, nggak mungkin kalau bareng karena dua-duanya kan lagi lockdown gitu. Kalau dari saya pribadi, ini kan nanti libur tanggal 11 Mei kalau tidak salah kalian pulang ya. Dan setelah lebaran itu kan tidak langsung UAS gitu kalau tidak salah ya. Jadi ada beberapa waktu untuk melanjutkan materi gitu. Nah, barangkali kondisinya sudah dinyatakan aman oleh pemerintah, dan setelah lebaran ternyata kita bisa melaksanakan KBM seperti biasa. Jadi dari sekarang saya minta untuk kelas 8 bab 3 ini tolong dipersiapkan kelompok untuk pementasan drama ya. Dramanya bebas. Di sini saya dramanya bebas. Kalian mau ngambil dari LKS silahkan. Kalau mau berkreasi sendiri juga silahkan. Dibagi per kelompok. Ya, satu kelompok itu dia beranggotakan 5 sampai 7 orang. Ya. Jadi minimal itu 5 minimal 5 sampai 7 orang. Pokoknya 5 sampai 7 orang aja. Ya. Nah, di mana dari ke 5 sampai 7 orang ini dia harus dibagi peran ya. Ada yang berperan sebagai narator, ada yang berperan sebagai aktor-aktornya di situ ya. Kalau kalian mau lebih kreatif misalkan menggunakan musik juga silahkan. Ya, dipersiapkan dari sekarang. Makanya saya wanti-wanti dari sekarang kalian siapkan 5 sampai 7 orang untuk pementasan drama. Jangan lupa ditulis naskahnya dan dibagi perannya ya, seperti itu. Pementasannya kapan? Pementasannya nanti kalau memang oleh pemerintah dinyatakan kondisinya sudah aman. Kalau ternyata sampai UAS tidak dinyatakan aman oleh pemerintah, ya mohon maaf wayahna, berarti kalian untuk tahun ini, untuk materi ini, untuk kelas 8 tidak ada pementasan drama ya, padahal seharusnya ini ada pementasan drama. Tapi karena kondisinya kan seperti ini, kita juga tidak bisa menyalahkan kondisi juga ya, seperti itu. Jadi untuk sekarang mah untuk KM ya, silakan kalian bagi anggota-anggotanya, bagi teman-temannya menjadi itu tadi, satu kelompok itu isinya 5 sampai 7 orang untuk persiapan barangkali nanti kita bisa mementaskan drama itu. Paham ya? Paham. Oke. Saya kira untuk bab ini saya kira cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai saat ini itu bisa kalian pahami ya, walaupun tidak maksimal karena metode pembelajaran kita seperti ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar kalian. Apalagi yang Putri katanya kangen belajar gitu. Kalau kangen belajar langsung gitu ya, ini ya udah saya kasih seperti ini gitu metode belajar, yang nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat belajar kalian seperti itu. Oke, untuk bab 4 ini saya kira cukupkan sekian. Kalau kalian punya pertanyaan seputar drama misalkan ya, ada yang ditanyakan, kalian silakan titip
WA saja ke pengurus atau yang ustadz-ustadz yang ada di sana, hal-hal yang ingin ditanyakan seputar drama, baik dari segi tugasnya atau ada istilah-istilah yang kalian belum paham. Nah, hal apapun berkaitan dengan tentang drama ya, kalian bisa menitipkan pertanyaan, nanti bisa disampaikan ke saya seperti itu. Insya Allah saya akan jawab. Mungkin cukup sekian, syukron kasiron. Kita, oh ya maaf, tadi di awal belum baca doa ya. Yang mudah-mudahan kalian baca doa sebelum belajar ya. Kita tutup pelajaran pada bab 3 kali ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taib, syukran kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.